Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, yang kami hormati segenap pemateri Widya Iswara Balai-Diklat Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati pula segenap panitia orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta rekan dan rekanita yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selama 4 hari kita diminta untuk mendatangi kantor kementerian ini dari arah-arah yang luar biasa. Ada yang jauh kari, ada yang pegunungan, persawahan, dan juga pedesaan. Semuanya mendatangi tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Marilah kita ikrarkan nikmat Allah ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya shalawatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Di sini kami berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat atas terangkatnya kita dari yang awalnya guru maupun penyuluh honorer, dan atas izin Allah juga kita semuanya bersua di sini atas jasa orang-orang yang telah berperan aktif. Di antaranya adalah Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mengabdi di negeri ini sampai usia 58. Meskipun beberapa waktu yang lalu ada orang yang diangkat P3K penyuluh itu usianya 57 tahun 9 bulan. Jadi tinggal tunggu gaji 3 bulan meskipun cairnya tahun depan. Itu nggak masalah. Yang penting semangatnya itu yang harus diapresiasi. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Gus Menteri Bapak Yakut Khalil Mumas yang juga memperjuangkan kami, yang dimana Kementerian Agama merupakan kementerian tergendut, bahkan di tingkat RT juga ada orang pemenang. Dan alhamdulillah kita bahkan kemarin guru olahraga juga bisa berdoa, imami tahlil, imami yasin itu wajib karena alasannya Kemenak. Jadi Kemenak itu adalah playstore, toko serba ada, harus serba bisa. Nyuwuk wong gendeng ojo melu gendeng. Kayak gitu ya. Artinya harus punya orientasi yang kedepannya bisa lebih baik. Kemudian kami juga berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam pengangkatan, termasuk para personel yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Madiun yang telah selalu update kebutuhannya apa, kurang apa. Termasuk yang paling detail itu adalah Bapak Ismail Fauzi, unit pelayanan itu kalau butuh apa itu langsung gercep. Mudah-mudahan ini merupakan suatu jasa yang dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Kemudian kami juga terima kasih kepada Widya Iswara Balai-Diklat Keagamaan Provinsi Jawa Timur yang telah sudi datang kemari, yang mana kami biasanya mendatangi BDK, kemudian tiba-tiba orang balai kesini, itu luar biasa. Kita sama-sama mendatangi suatu tempat yang bersifat. Terima kasih Ibu Haja Eni yang ketika kita harus senam maka senamnya
goyang-goyang apa itu semakin sehat dan berkeringat dan semangat. Meskipun ada satu teman kita Bapak Ibu itu ketika ngantuk tidur 30 menit itu belum cukup. Jadi dia itu mengikuti dengan posisi pusing. Ini Mas Ihtirom itu, maka kenapa banyak bertanya itu. Nah, apresiasi buat Mas Ihtirom. Kebalikan saya itu tidur 5 menit sudah serasa 5 jam. Alhamdulillah. Nah ini. Kemudian kesan dan pesan bagi kami, kesan yang pertama adalah kami bersyukur yang awalnya underestimate, kami tidak percaya diri. Saya sama istri itu sudah mendaftar PNS 3 kali, sing nganter aku, sing jadi malah aku, kan lucu. Jadi artinya rezekinya dititipkan kepada suami. Wes pono kebutuhan sampai habis-habisan. Dia selalu runner up dari yang terpilih, tapi nggak apa-apa. Saya yang menguatkan. Wes gak apa-apa deh, rezeki sampean sing dititipnya aku. Mari nurut, rezeki yang dititipkan kepada saya semakin besar dan semakin cukup. Allahumma amin. Meskipun harus berpuasa 6 bulan katanya. Nah, nggak apa-apa. Itu. Kemudian kesan kami, subhanallah, ada yang kadang snacknya kelebihan sehingga ada teman yang belum ngambil sudah kekurangan. Itu bagi saya mohon diikhlaskan ya, karena setiap perut itu ada yang beda. Ada yang pojokannya minta lebih, nah itu mungkin jatah mereka. Jadi saya harap yang diet-diet itu memang tidak mengambil untuk difungsikan bagi teman-teman yang perutnya buncit-buncit. Kemudian kesan kami luar biasa karena materi yang sebenarnya selama 15 hari itu saya benar-benar membaca Bu. Jadi tapi nyantolnya itu ambiar karena tidak ada poin-poin yang kita ambil. Nah, sementara Ibu Hajah Eni itu poin-poinnya langsung. Jadi dengan PowerPoint punya power akhirnya fokus ke poin. Nah ini yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Hajah Eni. Jadi meskipun dalam kondisi capek sekalipun, subhanallah, beliau berinteraksi dengan kita dengan gaya semangatnya. Jadi semangat beliau itu nulari kita yang 40 orang itu akhirnya tertular dengan semangat beliau yang sudah merasa tua meskipun tampak sangat belia. Allahumma. Nah, kemudian pesan kami juga bagi para teman-teman yang awalnya tidak kenal kemudian bisa saling mengenal, ini merupakan suatu anugerah. Kita memang beda profesi tapi kita sama-sama di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga apapun yang kita lakukan itu harus tidak hanya sekedar melaksanakan tugas tapi juga harus dengan menggunakan hati yang legowo. Karena kalau hati itu mangkel dengan apa yang kita lakukan itu berarti kan profesi kita salah. Bisa jadi itu jenengan tiktoker gitu. Jadi jangan sampai kita yang menjadi guru merasa jenuh dengan mengajar anak yang tidak paham, karena anak-anak didik kita itu juga tidak semuanya langsung paham. Seperti kita 40 orang itu ketika Ibu Heni berkata ABCD itu semuanya tidak langsung paham ABCD, mungkin ada setengah A setengah B kan gitu. Jadi perlu dipahami dan juga perlu dimaklumi oleh Ibu Hajah Heni bahwa kita juga dari latar belakang dan unsur yang berbeda, penangkapan berbeda, tapi memiliki rezeki yang sama. Alhamdulillah. Demikian kesan kami dan pesan kami kepada pihak BDK dan juga dari pihak Widya Suara. Mohon senantiasa memberikan semangat bagi para peserta diklat dimanapun jenengan berada, entah di Jawa maupun di luar Jawa maupun yang tidak Jawa nih. Nah itu supaya tidak hanya menggunakan bahasa verbal tapi juga bahasa isyarat, meskipun juga menggunakan bahasa hati. Artinya dengan hati yang jenengan tulus menyampaikan kami, insya Allah hati kami juga bisa menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang 4 hari kemarin kita barusan bertemu, tapi hari ini kita harus berpisah. Maka dari itu pesan saya kepada semuanya tetap berdiri dan semangat dan juga mandiri meskipun hati sedang patah maupun sakit hati. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.